di Taman Paskah pada sore hari ini, Ibu-Ibu Wanita Katolik Republik Indonesia Santo Barnabas Paroki Pamulang merayakan perayaan Ekaristi memperingati 28 tahun ke-28 tahun. Marilah kita berdiri untuk memulai perayaan Ekaristi pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Semoga rahmat kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama para ibu-ibu wanita Katolik Republik Indonesia Sabang Barnabas yang terkasih, dan ada seorang bapak di sana juga. Selamat sore semuanya. Hari ini perempuan berkuasa. Kita sore hari ini bersama-sama mau menyatukan hati bersyukur kepada Tuhan atas ulang tahun BKRI Cabang Barnabas yang ke-28, dan mohon berkat Tuhan supaya anggota maupun juga organisasi ini semakin berkembang sebagai persekutuan dan komunitas, berkembang juga dalam semangat pelayanan, dan lebih dalam usahanya untuk semakin menopang dan memajukan gereja, dan juga gereja itu adalah gereja domestik di dalam keluarga. Dan hari ini bertepatan dengan hari Minggu Panggilan, kita secara khusus juga diajak untuk berdoa bersama gereja, mohon supaya tubuh panggilan hidup khusus sebagai imam, sebagai biarawati, mereka yang secara khusus membagikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, dan tentu juga para ibu sekalian, masing-masing dari kita punya panggilan juga sebagai murid Kristus. Maka mari kita bersama-sama kita datang dengan rasa syukur dan juga mohon kepada Tuhan supaya kita boleh mengawali Ekaristi ini dengan hati dan sikap yang pantas. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan belas kasihan bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Maria, Tuhan Yesus dan belas kasihan, sebab karena saya adalah anak kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasih
Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa Pencipta alam semesta, Engkau menyematkan nama dalam hati kami, satu nama tempat mana kami memperoleh keselamatan dan hidup kekal. Gembala jiwa kami, ya Yesus Kristus Putramu yang hidup. Kami mohon agar GKRI cabang Santo Barnabas yang hari ini merayakan ulang tahun ke-28, bangunlah GKRI ini akan menjadi gerejamu yang hidup, di mana Engkau sendiri menjadi batu sendirinya. Sebab ya Tuhan dan pengantar kami yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Tatkala dihadapkan kepada Mahkamah Agama Yahudi karena telah menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus berkata, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang yang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru.
dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal di kasih setianya. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada insan. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang telah menjadi batu penjuru. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih Allah yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudariku terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita berdiri. Haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda, "Aku ini gembala yang baik. Gembala yang baik mengorbankan hidupnya bagi domba-dombanya, sedangkan orang-orang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan yang tidak perhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku berikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan. Dalam satu pertemuan pastores di keuskupan katedral, seorang pastor pernah bersuara demikian, seorang imam. Salah satu yang paling ditakuti di paroki itu adalah ibu-ibu BK. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Coba kalau ibu-ibu itu demo, mogok ini, paroki pasti macet juga. Karena dalam kenyataannya di paroki itu yang banyak aktif adalah ibu-ibu. Gak tahu mungkin karena pastornya cowok lagi. Tapi bukan, saya rasa bukan itu. Tetapi karena memang ibu-ibu itu punya jiwa naluri untuk merawat, untuk menyelenggarakan, untuk menyediakan sehingga semuanya berjalan dengan baik. Dan apalagi sekarang ya, ibu terkenal juga ditakuti perjalanan. Lampunya set kiri, beloknya kanan. Lampunya set kanan, lurus ke depan di sana. Tiba-tiba banting ke kiri. Bahkan beberapa waktu lalu ada video di Instagram, media sosial. Seorang ibu pakai motor listrik itu lewat kanan gitu. Di depannya ada truk besar. Ibunya nggak mau ngalah, akhirnya truknya ya ngalah dan mundur di sana. Betapa luar biasa kekuatan seorang emak itu di sana. Saya bukan meledek, tapi kenyataannya memang demikian. Dari zaman para rasul, kalau kita mengingat peristiwa Paskah, bahwa ibu-ibu itu atau para perempuan, wanita-wanita itu memang punya peran yang penting di dalam perkembangan gereja perdana dari dulu sampai dengan gereja yang sekarang ini. Kalau seandainya Maria Magdalena itu ngeyel, gak percaya sama warta gembira, misalnya warta kebangkitan itu ya, pasti warta kebangkitan tidak akan sampai kepada para rasul. Dan mungkin memang Tuhan sengaja memilih seorang wanita, Maria Magdalena, supaya kabar kebangkitan itu sampai kepada para rasul di sana. Kalau yang didatangi mungkin Petrus atau siapa ya, Filipus, apalagi Thomas, mungkin susah untuk percaya. Maka terima kasih Ibu, berkat jasa para perempuan, gereja bisa berkembang sampai dengan sekarang. Tepuk tangan untuk Ibu.
Nah, hari ini Minggu Panggilan dan pesta ulang tahun DKRI cabang Barnabas yang ke-28, bacaannya bukan tentang ibu-ibu tetapi tentang gembala. Dan rupa-rupanya ketika Tuhan Yesus itu menyebut atau memakai gambaran gembala, bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Dalam sejarah keselamatan, memang sosok gembala itu mengikuti sejarah iman umat Allah. Abraham adalah seorang gembala. Maka ada kisah tentang Lot dan Abraham yang ketika gembala-gembalanya bertengkar, bukan mereka yang bertengkar, lalu Abraham yang bijaksana mengatakan, saudara Lot, silahkan memilih sebelah mana, akan memilih yang hari ini. Bukti dia adalah seorang gembala. Musa juga adalah seorang gembala. Daud juga seorang gembala. Maka Yesus juga menyatakan dirinya sebagai akulah gembala yang baik. Dan kita hari ini diajak untuk melihat bahwa Tuhan sebagai gembala yang baik itu mengandaikan ada gembala-gembala yang tidak baik. Ya kan ya? Gembala baik dan gembala tidak baik itu membedakannya bagaimana? Mereka sama-sama kulitnya coklat karena terbakar oleh matahari. Pakaiannya juga sama, pasti kalau seorang gembala bekerja, dia tidak akan pakai baju warna biru dan pakai pin, apalagi pakai Dolce & Gabbana atau Balenciaga dan sebagainya. Gak akan naik mobilnya Sandra Dewi juga yang berapa triliun. Tetapi pasti dengan pakaian yang khas seorang gembala, mungkin berbau domba di situ. Lalu apa yang membedakan antara gembala yang baik dan gembala yang tidak baik ini? Ternyata membedakannya adalah ketika serigala itu datang. Yang sungguh-sungguh gembala, dia berhati seorang gembala itu membedakan dirinya di dalam sikapnya. Yang upahan hanya memikirkan uang, akan memilih untuk lari menamakan diri dan tidak peduli pada domba-domba yang ditertampung di serigala itu atau bagaimana. Karena dia hanya berpikir tentang uang, upah. Tetapi seorang gembala yang sejati, dia mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan domba-dombanya, supaya domba-dombanya tetap sehat, terancam, terlindungi dari para bahaya dan menemukan tempat yang hijau, tempat yang subur sehingga mereka mengalami kesejahteraan, shalom, damai dan keselamatan. Maka Paskah dalam peristiwa di mana Tuhan memberikan dirinya tebus kita yang tidak pantas ini supaya kita memulai rahmat keselamatan hidup. Bapak Ibu suka pakai emas kan? Suka pakai emas. Bagaimana cara membedakan antara emas dan emas palsu itu bagaimana? Caranya dibakar, bisa dibakar misalnya. Tapi yang paling utama adalah emas itu tidak akan ditarik oleh magnet. Kenapa? Karena dia adalah logam. Tetapi logam yang lain akan ditarik oleh magnet, apalagi besi. Logam mulia, emas tidak akan tertarik. Juga ketika diamati seorang pedagang yang tahu persis membedakan pakai kaca pembesar dengan perhiasan. Ketika diberi sinar, emas yang asli itu warnanya lebih dalam dan berkilau, tetapi emas palsu dia akan tidak ada keluar cahaya di sana, akan lebih kusut, lebih suram. Dan juga kalau emas asli itu dia mau direndam berapa hari pun dia tidak akan berubah warna, tetapi emas palsu imitasi akan cepat menjadi kusam berubah warnanya, apalagi digosok-gosokkan. Maka katanya ya, emas asli itu tidak akan pernah bau amis, bau karat. Tetapi yang bukan emas itu akan baunya akan amis ya, seperti karena mengandung potensi karat besi di sini. Maka sudah dikasih apa itu artinya bagi kita. Kita masing-masing juga dipanggil untuk menjadi mengikuti sang gembala yang baik, yang sungguh-sungguh gembala sejati
bukan gembala yang tidak baik. Dan para ibu-ibu sekalian, ibu-ibu masing-masing di keluarga punya peran penting sebagai gembala di tengah keluarga. Saya kira bukan hanya bapak, kalau bapak saja pasti akan tidak seimbang di sana. Maka menggembalakan jiwa, memelihara, merawat dan juga membesarkan, mengembangkan itu adalah bagian dari kenalgan seorang ibu, seorang perempuan. Maka tema hari ini saya kira tepat sekali. Subsidiaritas dan solidaritas adalah sebenarnya wujud dari sebuah semangat untuk care peduli, dan itulah semangat para ibu. Memperhatikan yang membutuhkan, perhatikan yang perlu dibantu, yang lebih lemah supaya jadi kuat dan semuanya mengalami sejahtera, mengalami dicintai, mengalami kepenuhan rahmat Allah. Maka selamat ulang tahun dan para ibu sekalian, semoga GKI Barnabas semakin berkembang, semakin banyak yang terlibat, dan apa yang kita lakukan kebaikan-kebaikan selama ini untuk paroki, untuk gereja teruslah dilanjutkan dan semakin jadi lebih baik lagi. Dan semoga bagus para ibu sekalian, ini ibu-ibu GKI ini terus menjadi rasul-rasul seperti Santa Maria Magdalena, seperti Bunda Maria juga, yang meneruskan kabar gembira, jadi berdoa, memperhatikan bahwa orang semakin dekat pada Yesus, dan juga menjadi pribadi yang selalu terbuka kepada celah Allah untuk hidup kita, sehingga kita pun terus mengalami bahwa para ibu-ibu GKI ini adalah bagian yang terpisahkan dari gereja. Gereja lahir dari Kristus dan juga diajak berdoa, diperhatikan, didoakan oleh Bunda Maria. Maka ibu-ibu sekalian yang bukan hanya mendoakan tapi juga setiap hari bekerja melayani dan profesi juga dalam pelayanan gereja, mari janganlah untuk melayani dan semoga kita menjadi berkat bagi sesama. Kemudian berbapa dan Putra dan Roh Kudus, segala perbuatan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ketika bersama-sama berdiri, doakan aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang tidak terus dengan Maria, yang belas besar dan berkudus, yang berkementerian, yang sudah aku berkudus, bersebat berkudus, mana bisa kembali badan Tuhan telah bersabda, aku ini gembala baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Maka mari kita yang dicintai, yang bersyukur karena keselamatan dari Tuhan kita, memanjatkan doa-doa kita kepadanya. Bagi Sirpaus, para uskup, serta para pemimpin umat, ya Bapa, berkatilah mereka agar hidupnya semakin menyerupai Kristus. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, semoga mereka mengikuti jejak putramu dan sanggup berjerih payah berusaha membawa masyarakat menuju kesejahteraan umum. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang sakit, ya Bapa, Engkau senantiasa hadir meneguhkan iman, harapan, dan kasih mereka. Marilah kita mohon. Bagi kaum muda, anak-anak remaja, semoga mendapatkan panggilan hidupnya untuk memajukan gereja kita. Marilah kita mohon. Mohon keselamatan jiwa untuk Ibu Maria Sulastri sebagai pendiri Wanita Katolik RI dan para ibu aktivis wanita Katolik RI yang telah mendahului kita kembali ke rumah Bapa. Saat ini telah menikmati kebahagiaan dalam kehidupan kekal di surga. Marilah kita mohon.
Ucapan syukur atas ulang tahun ke-28 Wanita Katolik RI Cabang Santo Barnabas. Semoga kita semua mampu melayani dan berkarya dengan baik dan bagi wujud pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami sumber kehidupan, kami bersyukur Kau pernah ikut serta dalam kehidupan ilahi-Mu serta karya pengembalaan Putra-Mu. Berilah kami kekuatan agar selalu setia dalam perkara-perkara kecil, sehingga kami juga layak mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar demi Kristus Tuhan dan Pengajar kami. Amin. Berdoalah saudara dan saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu dan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini Allah Bapa penuh kasih sudah menerima persembahan dan roti dan anggur ini, lambang syukur atas hidup kami, keselamatan dan juga ulang tahun GKRI Cabang Barnabas pada yang 28 pada hari ini. Semoga kami semakin menyadari betapa besar pengorbanan Putra-Mu bagi kami, sehingga kami pun berani untuk berkorban demi sesama, ya sebab Dialah Tuhan dan Pengajar kami. Tuhan bersama-mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Memuji Dikau setiap waktu ya Bapa, tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dia tak hanya mempersembahkan diri bagi kami, dan untuk selamanya jadi pembela kami di hadapan-Mu. Sebab setelah dikorbankan dia tidak wafat lagi, setelah dibunuh dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat memandangkan mata kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kuduslah Tuhan.
surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami jadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur yang mencah-mencahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Inilah misteri iman kita. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus dan persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan, kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun di satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, terutama pendiri dan juga para perintis serta anggota WKRI yang sudah mendahului kami menghadap kehadiran-Mu. Ingatlah juga saudara-saudari kami, sanak kerabat anggota keluarga kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Yang mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Pramaria Bunda Allah, San Yosef mempelainya, para rasul dan seorang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus terang menjadikan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk Allah kita dan ajaran ilahi, maka mereka berdoa bersama dengan nyanyikan lagu.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, karena membebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh limpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan bagi akan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab saudara-saudari, Tuhan yang bangkit mendatangi, menjumpai murid-muridnya dan berkata, damai sejahtera bagi kalian. Jangan takut. Kita yang seringkali beridukan damai di dalam keluarga kita, pekerjaan dan juga dunia kita. Kita yang kadang takut, kadang kurang percaya kepada Allah, mari kita mohon damai kepadanya. Dan semoga damai Tuhan Yesus selalu bersama dan bersama. Kita sebagai damai Kristus. Anak domba Allah Yang Maha Susah dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah, Yang Maha Susah dunia, kasihilah kami. anak domba Allah, Yang Maha Susah dunia, berilah kami damai. para saudari dan saudara yang terkasih, Dia telah Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbaikilah kita yang diundang perjamuan sang anak domba. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mendengarkan suaraku. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena putramu telah mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Kuatlah iman dan harapan kami akan hidup kekal yang merupakan buah dari pengorbanan putramu. Yang secara khusus kami syukuri bersama dengan ulang tahun ke-28 PKRI Cabang Barnabas Raymond Berkatmu ini. Sebab Dialah Tuhan dan Pengantar kami ini dan sepanjang masa. Amin. Para ibu sekalian, selagi selamat ulang tahun, sukses dan terus maju PKRI Cabang Barnabas, dan semoga para ibu sekalian yang di tempat bekerja masing-masing, yang usaha sendiri, ada yang bekerja, ada yang jadi budak korporat juga mungkin, tetap jadi ibu-ibu yang perkasa, ibu yang profesional, dan di gereja menjadi pribadi-pribadi yang berhati melayani dan juga selalu merawat ikut menemukan gereja. Maka mari kita mohon berkat Tuhan supaya berkat Tuhan selalu menyertai hidup kita dan keluarga kita serta PKRI. Tuhan bersama-mu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan orang yang kita doakan hari ini, mereka yang kita sayang, selalu dibimbing dan berkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari dan saudara sekalian, dan demikian Ekaristi syukur atas ulang tahun 28 PKRI Cabang Barnabas sudah selesai. Mari kita lanjutkan hidup kita memuji dan memuliakan Allah. Amin. Ibu-ibu, mari kita tetap berdiri menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, berikan bangsa
Ini aja mau. Pada Mansur kita sungguh sukacita karena hari ini kita telah menyelesaikan misa syukur untuk hari ulang tahun ke-28 Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Santo Barnabas. Untuk tema pada tahun ini yaitu memperkuat solidaritas dan subsidiaritas demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Maka Romo dan para ibu yang terkasih, mari kita lanjutkan dengan pengukuhan perubahan nama ranting. Hari ini akan dikukuhkan 3 nama ranting yang akan diawali dengan pembacaan surat keputusan yang akan dibacakan oleh pimpinan cabang kepada Ibu Agnes, Ibu Dewi, dan Ibu Siska. Silakan. Surat keputusan nomor 1 DPC Bar DKT 4/2004 tentang perubahan nama ranting Santo Pius menjadi ranting Santa Maria. Pimpinan Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang menimbang 1. Bahwa eksistensi Wanita Katolik RI perlu tetap dipertahankan untuk melaksanakan visi dan misi organisasi demi kepentingan masyarakat dan gereja. 2. Bahwa pelindung wanita Katolik RI adalah Santa Ana dan dari anjuran dari Dewan Pengurus Daerah DKI Jakarta agar nama ranting menggunakan nama Santa. 3. Bahwa perlu dikeluarkan surat keputusan tentang perubahan nama ranting Santo Pius menjadi Santa Ana. 4. Bahwa Dewan Pengurus Santa Maria. 4. Bahwa Dewan Pengurus Cabang dalam hal ini pimpinan Cabang Santo Barnabas berkewajiban mengusulkan rancangan perubahan nama ranting demi eksistensi dan penyegaran bagi kepengurusan di ranting-ranting yang ada di wilayah kerjanya. Mengingat 1. Mukadimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tahun 2018. 2. Anggaran Dasar tahun 2018 bab 4 tentang organisasi pasal 9 huruf D pengurus di tingkat ranting. 3. Anggaran Rumah Tangga tahun 2018 bab 2 pasal 2 tentang semangat dan sikap. 4. Anggaran Rumah Tangga tahun 2018 bab 4 tentang pelaksanaan musyawarah pasal 24 ayat 1 A maka 1 tentang rapat pengurus. Memperhatikan bahwa telah diselenggarakannya rapat koordinasi ranting pada tanggal 17 Februari 2024 antara Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Ranting yang diantaranya adalah perlunya merubah atau mengganti nama ranting yang awalnya Santo menjadi Santa. Memutuskan menetapkan pertama, menyetujui perubahan nama ranting Santo Pius menjadi Santa Maria. 2. Menugaskan kepada pimpinan ranting agar tetap melaksanakan tugas pendampingan kepada seluruh anggota yang berada di wilayah kerja Dewan Pengurus Ranting Santa Maria. 3. Mensosialisasikan perubahan tersebut dalam ketetapan pertama kepada seluruh anggota yang berada di wilayah kerja Dewan Pengurus Ranting Santa Maria maupun ranting-ranting lain di wilayah cabang Santo Barnabas. 4. Surat keputusan ini berlaku sejak ditandatanganinya.
ditetapkan di Pamulang tanggal 21 April 2024. Ketua Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Barnabas Agnes Herlina Dewanti. Romo dan ibu-ibu, tadi telah dibacakan surat keputusan tentang pertimbangan dan dasar. Berikutnya akan saya bacakan untuk keputusannya. Surat keputusan nomor skep 02 DPC Bar Jakarta 4 Romawi 2024 tentang perubahan nama ranting Santo Fransiskus Xaverius menjadi ranting Santa Francisca Xaveria. Pimpinan Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, menyetujui perubahan nama Santo Fransiskus Xaverius menjadi Santa Francisca Xaveria. Kedua, menugaskan kepada pimpinan ranting agar tetap melaksanakan tugas pendampingan kepada seluruh anggota yang berada di wilayah kerja Dewan Pengurus Ranting Santa Francisca Xaveria. Ketiga, mensosialisasikan perubahan tersebut dalam ketetapan pertama kepada seluruh anggota yang berada di wilayah kerja Dewan Pengurus Ranting Santa Francisca Xaveria, kepada ranting-ranting lain di wilayah cabang Santo Barnabas. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak ditandatangani. Ditetapkan di Pamulang pada tanggal 21 April 2024, Ketua Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Barnabas tertanda Agnes Herlina Dewanti. Surat keputusan nomor skep 03 DPC Bar Jakarta 4 Romawi 2024 tentang perubahan nama ranting Santo Benedictus jadi ranting Santa Teresia Benedicta. Pimpinan Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, menyetujui perubahan nama ranting Santo Benedictus menjadi Santa Teresia Benedicta. Kedua, menugaskan kepada pimpinan ranting agar tetap melaksanakan tugas pendampingan pada seluruh anggota yang berada di wilayah kerja Dewan Pengurus Ranting Santa Teresia Benedicta. Ketiga, mensosialisasikan perubahan tersebut dalam ketetapan pertama kepada seluruh anggota yang berada di wilayah kerja Dewan Pengurus Ranting Santa Teresia Benedicta maupun kepada ranting-ranting lain di wilayah cabang Santo Barnabas. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak ditandatanganinya. Ditetapkan di Pamulang pada tanggal 21 April 2024. Ketua Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Barnabas, Tanda Agnes Herlina Dewanti. Berikutnya, penyerahan surat keputusan kepada 3 ketua ranting, yaitu yang pertama, Ketua Ranting Santa Maria, Ibu Wirinius. Yang kedua, Ketua Ranting Santa Francisca Xaveria, Ibu Nita. Yang ketiga, Ketua Ranting Santa Benedicta, yang diwakili oleh, monggo silakan Ibu.
Ketua Ranting Santa Benedikta diwakili oleh Ibu Yosi. Baik, terima kasih. Romo kami persilahkan untuk foto bersama. Diberkati kemudian foto bersama. Sudah dicari bagi teman pada malam ini kami dan pakai dan juga bahan diberikan masing sehingga kita semua juga doakan jadi sudah beri membawa semangat ya Tuhan berkatilah para pengurus ranting yang hari ini berilah SK Pertanaman dengan nama pemimpin yang semangat pada ranting yang terus semakin berkembang dan kegiatan. Kami berharap dan kita terus kami terus menjadi kesempatan yang juga membantu gereja dan tinggal teman dan pelayan berterima kasih. Terima kuasa Bapa dan Putra. Amin. Terima kasih Romo. Para pimpinan cabang dan ketua ranting bersilakan kembali ke tempat masing-masing. Mari kita persiapkan untuk menyanyikan lagu Mars. Kita berdiri, kita nyanyikan lagu Mars Wanita Katolik Republik Indonesia. Jiwa
jiwa dan raga selalu bahagia. Terima kasih Ibu Budia yang sudah membimbing kedua Wanita Katolik Republik Indonesia. Kami persilakan dulu para Ibu. Terima kasih. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Santo Barnabas yang akan disampaikan oleh Ibu Agnes Erlina Dewati. Kepada Ibu Agnes kami persilakan. Dengan penuh rasa syukur dan bangga, saya menyampaikan salam dirgahayu ke-28 Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Santo Barnabas dan selamat Hari Kartini. Selamat siang Ibu dan Saudari anggota Wanita Katolik RI yang saya kasihi. Hari ini organisasi kita Wanita Katolik RI genap berusia 28 tahun. Dan nanti pada tanggal 26 Juni 2024 yang akan datang, organisasi Wanita Katolik genap berusia 100 tahun. Kita boleh berbahagia dan berbangga karena kita ikut mengambil bagian dalam sejarah membangun kesejahteraan di masyarakat negara Republik Indonesia, secara khusus di wilayah kerja cabang Santo Barnabas Pamulang. Peran Wanita Katolik RI sebagai salah satu organisasi perempuan tertua pada tahun 1928 menggagas Kongres Perempuan pertama yang bertujuan mengikat komitmen untuk berjuang meraih kemajuan dan bagi perempuan. Inilah awal pergerakan perempuan yang menorehkan sejarah bagi bangsa yang kemudian di kemudian hari dikenang sebagai Hari Ibu, yaitu tanggal 22 Desember. Tema ulang tahun pada tahun ini adalah memperkuat solidaritas dan subsidiaritas demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Sesuai dengan tema arah dasar Keuskupan Agung Jakarta. Adapun organisasi kita pada Kongres ke-13 tahun 1984 di Surabaya sudah mencantumkan kata solidaritas dan subsidiaritas sebagai pengembangan organisasi dan juga terdapat di dalam ADART bab 4 pasal 8 tentang sifat dan pedoman. Wanita Katolik RI bersifat sosial aktif dan dalam kehidupan berorganisasi berpedoman pada prinsip solidaritas dan subsidiaritas yang dilandasi ajaran sosial gereja. Tahun ini juga di bulan Oktober 2024 kita akan mengadakan konferensi cabang yang ke-10. Mari kita bersama-sama bersungguh-sungguh menghasilkan pemikiran untuk membawa kita mewujudkan kesejahteraan bersama dan menerapkan dalam program kerja serta kegiatan yang nyata berdaya guna bagi masyarakat luas. Mari bersama-sama seluruh kekuatan besar Wanita Katolik RI Cabang Santo Barnabas yang telah dibangun selama ini menunjukkan jati diri menyongsong satu abad Wanita Katolik RI pada tahun 2024. Akhir kata sekali lagi, saya dan rekan-rekan pimpinan mengucapkan selamat ulang tahun. Mari kita persembahkan seluruh pelayanan organisasi Wanita Katolik RI Cabang Santo Barnabas demi kemuliaan nama Tuhan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai setiap rencana dan langkah kita bersama.
Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada Romo Agustinus Suraharyadi SC yang telah berkenan memimpin misa hari ulang tahun kita yang ke-28. Kami juga terima kasih kepada ibu-ibu mantan wanita Katolik, mantan ketua wanita pimpinan, ibu-ibu pimpinan Purna Bakti dari 1996 sampai 2021. Dan juga terima kasih kepada pimpinan ranting dan seluruh anggota yang telah hadir. Kami juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini terdapat kekurangan. Kami mohon dimaafkan. Salam sehat, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Agnes. Selanjutnya sambutan Wakil Purna Bakti Ketua Cabang yang akan diwakili oleh Ibu Rini Kristioso. Pada Ibu Rini, monggo kami persilakan. Terima kasih, selamat sore Romo, selamat sore Ibu semua. Selamat ulang tahun ke-28 untuk Ibu semua ya. Sebelumnya saya akan mengundang Ibu Harsoyo, Ibu Endang Harsoyo ke depan. Ibu Endang Harsoyo adalah perintis berdirinya cabang kita. Monggo Bu, silakan. Lalu setelah Ibu Endang, sebetulnya ada Ibu Mahda. Kebetulan Ibu Mahda hari ini mungkin tidak bisa hadir. Oh iya, yang pertama seharus menjadi pimpinan di cabang kita adalah Ibu Ibu dari Ibu Ana Geri. Lalu kebetulan Ibu Tin Agus ada keperluan untuk pindah kota. Waktu itu maksudnya pindah ke luar kota, lalu digantikan tugasnya oleh Ibu Wiwi Petrus, dan Ibu Wiwi Petrus juga belum bisa hadir. Lalu setelah Ibu Wiwi Petrus ini salah lewat Bu Harsoyo. Maaf tadi saya telepon, katanya titip salam untuk selamat untuk ibu semua dan titip salam untuk ibu yang cintai. Terima kasih Bu Harsoyo. Setelah Ibu Wiwi Petrus, periode kedua dipimpin oleh Ibu Endang Harsoyo. Selama 3 tahun ya Bu. Lalu setelah Ibu Endang Harsoyo digantikan oleh Ibu Mahda. Ibu Mahda tidak bisa hadir. Setelah Ibu Mahda digantikan oleh Ibu Endang Sayati. Deus, monggo silakan. Ini Ibu Endang Matius yang menjadi pimpinan di cabang kita untuk periode yang keempat. Kelima ya Bu ya. Oke, maaf. Saya menggantikan Bu Endang Matius setelah Bu Endang selesai bertugas. Kemudian saya yang bertugas. Lalu setelah saya ada Ibu Yusma ngomong Bu. Teman-teman pimpinan kita udah kenal semua ya. Mungkin ada anggota baru, ada wakil-wakil baru juga. Setelah Ibu Yusma mau itu yang memimpin cabang kita adalah Ibu Nona. Tapi Ibu Nona tidak bisa hadir. Wakilnya adalah Ibu Nurbadi. Mana ya tadi ya? Ya, ada Bu Ririn Rendra, tapi Bu Ririn Rendra mengundurkan diri ya begitu ya. Lalu ada Ibu Ning Murbadi, Bu silakan. Bu Ning Murbadi ini wakil dari Ibu Nona. Nah, setelah Ibu periode ke-8, setelah Ibu Murbadi, Ibu Nona, Ibu Murbadi digantikan oleh pimpinan kita yang sekarang, Ibu Agnes, Ibu Siska Rudi, dan Ibu Dewi. Ya, itulah perjalanan kepemimpinan di cabang kita. Mungkin ya,
seperti itu saja Ibu-Ibu. Kalau secara pribadi saya sangat bersyukur atas usia ke-28 cabang kita, dan sebenarnya harapan saya pribadi adalah agar cabang kita semakin jeli melihat kemungkinan, melihat kesempatan untuk melayani di masyarakat kita, dan juga semakin kreatif menciptakan kegiatan-kegiatan baru untuk melayani masyarakat. Tentu saja, terima kasih. Tetap tempat dulu. Kami akan mengundang Ibu Agnes, Ibu Siska dan Bu Dewi untuk memberikan souvenir pemerintahan dulu sebentar. Ini tanda kasih kami buat Ibu semua. Untuk bersama, kemudian dipersiapkan untuk pemotongan. Oh Romo, silakan Romo. Romo kembali di tengah. Boleh miring sedikit, awas Bu, jatuh. Ya, saya yang manis. Terima kasih. Ya, tetap di situ ya, Bu. Kita mau pakai kue tart. Sebentar Bu. Kue tartnya. Kita mungkin berdiri ya para ibu. Ayo kita mau potong kue.
Terima kasih. Diambil yang baik. Iya, tepuk tangan para ibu. Iya, tepuk tangan para ibu. Ladies and gentlemen, this is the remix song by Kevin Studio. Tepuk tangan para ibu, luar biasa. Iya, awas tuh seribet bu. Rasul Barnabas Pamulang, Engkau sudah memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir acara. Semoga kami semua semakin giat menjalankan program kerja yang sudah direncanakan demi kemuliaan nama-Mu. Di hadapan kami sudah terhidang makanan yang disiapkan oleh panitia.
Berkatilah mereka dengan berkat kesehatan, sukacita, kebahagiaan. Dan kami juga mengingat saudara-saudara kami di luar sana yang belum bisa menikmati makanan yang seperti akan kami nikmati. Cukupkanlah Tuhan semua kebutuhan mereka. Tuhan, sebelum kami memulai menyantapnya, terlebih dahulu kami mohon berkati makanan ini. Semoga makanan ini berguna bagi tubuh jiwa raga kami. Dan kalau nanti kita akan menyelesaikan acara ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkatilah perjalanan kami pulang. Sediakanlah kendaraan yang boleh kami tumpangi sampai kami tiba di rumah dengan selamat. Pertemukanlah kami dengan keluarga di rumah dengan bahagia. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Santa Ana, Rasul Barnabas, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat makan. Terima kasih Ibu Sulis.